selawat itu lebih utama dari salat. Cuman para ulama mengatakan bahwa wajibnya membaca selawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan petunjuk. Demikian juga kita perbanyak selawat kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan sebuah judul, musibah intelektual. Malapetaka bagi rakyat jelata. Jadi musibah yang terjadi di Indonesia hari ini bukan hanya meletusnya Gunung Semeru, bukan hanya banjir di mana-mana, bukan adanya pemerkosaan di mana-mana. Jadi hampir di setiap sudut kita lihat musibah terjadi. Meletusnya gunung, kemudian banjir, tanah longsor, ada pemerkosaan, kemudian bermacam malapetaka yang lain muncul di tengah kehidupan. Makanya pada kesempatan ini saya ingin sampaikan adalah musibah intelektual. Sebelumnya saya ingin sampaikan judul yang sempurna, judul yang lengkap dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Musibah intelektual. Apakah selawat Nabi lebih wajib dari salat? Sama-sama kita ketahui bahwa berselawat untuk Rasulullah SAW merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat berselawat kepada Rasulullah SAW, dan Allah perintahkan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat ada beberapa keutamaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mau berselawat kepada Nabi SAW. Antara lain keutamaannya adalah orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya tidak akan terkatung-katung antara langit dan bumi, manakala doa itu diawali dengan selawat. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, yang pertama awali dengan pujian, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian awali dengan, kita lanjutkan dengan selawat Nabi. Baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya doa dikabulkan. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Kemudian yang kedua barang siapa yang berselawat dengan Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW akan diberikan pahala berlipat ganda. Sekali orang berselawat diberikan balasan sampai 10 kali. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Kemudian kelebihan yang ketiga, orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan tentunya dengan selawat yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak ditambah dan tidak dikurangi, Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan mengangkat 10 derajat untuk satu kali dia berselawat, dan Allah akan menghapus 10 dosa. Kan luar biasa. Maka kita perbanyak selawat. Apa kita sambil duduk, sambil berjalan, sambil berbaring, kapan saja perbanyak selawat. Tapi jangan cukup dengan berselawat tidak sholat. Kemudian selanjutnya, nanti pada hari kiamat, hikmah yang keempat, orang-orang yang memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama Rasulullah di surga. Dan ini diperkuat juga dengan firman Allah bahwa nanti pada hari kemudian, sesuai dengan pertanyaan Sauban kepada Rasulullah SAW, apakah dia bisa berjumpa dengan Rasul atau tidak nanti pada hari kemudian? Rasul memberikan jawaban, nanti pada hari kemudian
Pada hari kiamat orang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Kalau dia cinta dengan Nabi, dikumpulkan bersama para Nabi. Kalau dia cinta dengan orang-orang yang berjihad, dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang berjihad. Dia cinta dengan ahli ilmu, dia akan dikumpulkan bersama ahli ilmu. Dia cinta dengan orang-orang salih, juga akan dikumpulkan bersama mereka. Maka perlu kita perbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian keutamaan yang kelima, ini dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang mendengar adzan, hendaklah dia mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Selesai adzan, dia berselawat. Selesai selawat, diperintahkan untuk membaca wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadan lil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Itu perintah Rasul. Barang siapa yang membaca wasilah setelah dia mendengar azan, nanti pada hari kemudian akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang keutamaan selawat. Ini tidak ada satu orang ulama pun yang mengatakan bahwa selawat itu lebih utama dari salat. Cuman para ulama mengatakan bahwa wajibnya membaca selawat setiap kali salat. Dan anjuran kita berselawat setiap kali berdoa supaya doa itu tidak terkatung-katung antara langit dan bumi. Jadi kalau ada fatwa orang yang mengatakan bahwa selawat itu lebih wajib dari salat, itu mengerikan. Jadi kalau kita lihat barang siapa yang meninggalkan salat itu nyata dikatakan kafir oleh Rasulullah SAW. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia itu kafir. Itu tidak ada fatwa yang mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan selawat kafir. Jadi ini adalah musibah intelektual. Dan kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa selawat itu lebih hebat, lebih wajib daripada salat, naudzubillahi min dzalik. Orang yang meninggalkan salat lebih hina daripada seorang penzina. Orang yang meninggalkan salat lebih hina daripada seorang perampok. Orang yang meninggalkan salat lebih hina daripada seorang yang memakan riba dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Lalu kenapa hari ini orang yang meninggalkan salat dianggap biasa? Orang yang meninggalkan salat itu malah dianggap lebih banyak mampu membangun pergaulan di tengah kehidupan masyarakat. Karena dosa besar ini telah banyak ditinggalkan orang dan dosa besar ini telah dianggap hal yang biasa. Dan kalau sesuatu yang salah dianggap biasa, maka ini adalah sebuah malapetaka. Dan inilah yang terjadi. Jadi kalau ada orang yang berkumpul 10 orang di satu meja, di satu tempat, lalu adzan berkumandang, belum tentu ada satu orang yang bangun meninggalkan tempat itu menuju ke masjid. Jadi ini malapetaka, ini musibah besar yang sedang melanda kehidupan umat ini. Jadi mudah-mudahan kembali kepada apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini, bahwa salat itu jauh lebih utama daripada selawat. Selawat bahagian daripada salat. Dan banyak manfaat-manfaat sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan. Agar kita tidak, kenapa saya jelaskan, kenapa saya sampaikan, supaya kita tidak terkena racun sebahagian daripada intelektual. Saya kira demikian. Semoga ada manfaat, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.